Direktur Mahendra, Tuan Saputra dan Tuan Muda Saputra, aset mereka sudah disita semuanya. Kartu-kartu bank mereka juga semuanya dibekukan. Aula jamuan yang mereka pesan untuk Shania, aula jamuan Samudra Langit itu, Sesuai perintah Anda, sudah kami serahkan kepada Tuan Hartono di utara kota. Kebetulan putrinya mau ulang tahun. Dia sangat bersyukur dengan Anda akan menyerahkan aula bank di Katanya ingin mengundang Anda untuk makan bersama. Makanan sederhana saja. tidak perlu. Selama bukan diberikan pada ayah dan anak itu, berikan pada siapapun sama saja. Surat perjanjian cerai sudah disiapkan? Sebentar lagi, likuidasi asetnya masih butuh sedikit waktu. Direktur Mahendra, Anda sungguh mau memutus hubungan ibu anak dengan Tuan Muda Bima? Anak pengkhianat yang anggap pelakor sebagai ibu. Lebih baik tidak usah diakui. Kak Alia, Anda sungguh mau memutus hubungan ibu anak? aku benar-benar tidak sengaja menabrak Anda. Tolong jangan laporkan aku. Jangan khawatir. Dia akan segera mati. Nanti keluarga terdekatnya hanya aku dan Bima. Asal kami tidak mempermasalahkan, Anda tidak akan kena masalah. Betul. Ini semua kecelakaan. Siapa suruh dia sengaja berdiri di depan mobil kami? Ibu angkat, jangan takut. Aku dan ayah pasti akan melindungi Anda. Masih dipanggil ibu angkat? Ibu, Ayo. Aku ajak Anda lihat grup Mahendra. Nanti Anda akan menjadi nyonya rumah grup Mahendra. Heh, Kalau begitu sudah dari awal, kalian semua bersekongkol. Suamiku, anakku, hati kalian sejak lama berpaling ke perempuan itu. Demi dia, kalian rela melihat aku mati tanpa rasa iba. Rangga Saputra, Shania Wijaya, Bima Saputra, jadi hantu pun aku tak akan melepaskan kalian. Aku ingin lihat, tanpa perlindunganku di hidup ini, apakah kalian masih bisa hidup senyaman ini? Wow, aula jamuan Samudra Langit. Luar biasa mewah ya. Pasti mahal banget. Bibi, nasibmu sungguh beruntung. tentu saja aula jamuan Samudra Langit ini dipesan ayahku sebulan sebelumnya. Bahkan harus verifikasi modal. Kalau bukan karena kami mengandalkan nama besar grup Mahendra, orang biasa bahkan tak bisa masuk. Kak Rangga ini terlalu boros, bukan? Sudah lapor sama Kak Alia? Dia nggak marah kan? Perempuan itu, Alia Mahendra, matanya cuma lihat uang receh. Kami suami istri, uang yang dia hasilkan, setidaknya separuh adalah milikku. Apa aku perlu lapor padanya? Santai saja. Selama aku di sini, dia tak berani ganggu kamu. Benar, Ibu angkat. Ini kan cuma sedikit uang. Buat kami, ini hanya setitik. Perempuan tua itu tak berani untuk sedikit uang ini. Buat ayahku marah. Sudah. Tidak seperti Kak Alia yang santai, cuma baca buku dan minum teh. Dia biasa urus grup Mahendra. Wajar saja jadi cenderung menghitung uang. Kita harus lebih mengerti dia. Kamu memang selalu polos dan baik. Dia bahkan tak sampai 1/10 dirimu. Ayo pergi. Aku akan umumkan ke seisi Aruna yang kulindungi kamu. Lihat siapa yang berani ganggu kamu lagi. Bunga ini miring. Geser dikit ke sini. Lagi dikit. Iya bener. Lalu masukkan mahkota itu. Hati-hati. Mahkota ini dipesan Tuan Hartono, seharga puluhan miliar, dan dibuat khusus untuk Nona Mutia Firmansyah. Kalau satu intan saja lepas, seisi keluargamu jual juga tak bisa ganti. Iya sih. Kue pesanan Tuan Hartono sudah datang. Ada di luar. Katanya terlalu besar susah diangkut. Kamu ikut dia lihat dulu. Aku akan jemput Tuan Hartono. Baik. Astaga, di sini indah sekali. Rangga, terima kasih. Sudah beri aku kejutan sebesar ini. Sungguh sangat perhatian. Mahkota ini dan ruang jamuan ini bukan aku yang siapkan. Ini mungkin perhatian Bima. Tapi semua ini juga bukan persiapanku. Aku tahu, pasti Alia yang kerjain. Bima, kalian semalam berantem karena masalah Bibi dengan Alia. Dia pasti takut. Makanya beli hadiah dan siap-siap biar kalian tenang. Masih tahu diri? Sudah kuduga, dia pasti bakal menyerah. Orang cuman itu. Cuma jago kandang, sebenarnya nggak bisa jauh dari kita. Alia,
Kali ini kita gak boleh. Mudah maafin dia. Kasih dia pelajaran. Oke, nggak usah bahas orang sial. Aku baru pertama kali lihat mahkota secantik ini. Bibi, coba dirimu pakai. Ah, jangan. Aku udah tua. Gak apa-apa. Ibu angkat, di hatiku, dirimu selalu paling cantik. Coba aja pakai. Baiklah, baiklah. Kak Rangga, cantik kan? Cantik-cantik. Cocok banget sama dirimu. Eyal, Alia Mahendra. Istri tua lusuh ini. Tidak bisa jaga suami? Berani nakutin aku. Kak Rangga, maaf. Aku nggak sengaja. Entah kenapa, tangan aku licin. Gak apa-apa. Cuman mahkota doang. Kan memang buat dirimu. Kamu dapat di mana? Nanti aku beliin lagi buat ibu angkat. Sudahlah. Mahkota ini rusak saja. Nanti kami ganti yang baru buatmu. Kamu masih mau hadiah apa? Kami belikan semua. Benarkah? Aku mau... Kalian ngapain di sini? Kalian ngapain di sini? Tumpah. Cepat, Pel. Urusan kami jadi kacau. Kau mampu ganti rugi? Staf Samudra Langit tak tahu diri. Biar ku hajar mereka. Sudahlah Bima, biar semua damai. Mereka juga susah. Kan Shania lebih pengertian. Beda dengan Alia itu. Karena mahkotanya rusak, nanti ku belikan lagi. Hadiah lain untukmu. Mau apa saja bilang. Selama aku punya, semua untukmu. Ibumu kan punya rumah di residensi Cendana? Bagaimana kalau diserahkan untuk Bibi tinggal sementara? Ah? Residensi Cendana senilai miliaran itu? Ini tak pantas. Terlalu berharga. Cuma rumah saja. Kamu baru pulang, belum punya tempat. Pas butuh rumah, residensi Cendana cocok. Kami juga kurang pikiran. Jangan sementara, rumah ini untukmu. Betul! Ibu angkatku pantas dapat yang terbaik. Residensi Cendana dekat. Nanti kami jenguk ibu. Lebih gampang. Bima, aku juga mau satu rumah. Kontrak rumah sewaku sudah mau habis. Terus teman sekamarku, siap kamu ke tempatku. Dia selalu melototin kamu. Jadi aku juga mau punya rumah sendiri. Lebih enak untuk kita. Beli! Besok aku antar kamu lihat-lihat. Pilih sendiri yang kamu suka. Makasih sayang. Akan kubalas semua kebaikanmu ini. Gak punya perasaan banget. Taruh barang di situ terus pergi sana. Kalian siapa? Gimana bisa masuk? Ini siapa yang bikin? Dibilang taruh barang, taruh saja. Kok banyak ngomong? Beresek apa lagi? Karyawan Samudra Langit. Kerjanya begini. Apa karyawan Samudra Langit? Gimana kalian bisa nyusup masuk? Kalian tahu ini tempat apa? Berani-beraninya masuk. Pesta kita tanpa izin? Nanti. Kami bakal bagaimana? Tambah keras lagi. Beraninya kamu sekali lagi. Onggong di depan gue. Kamu... Cuma pekerja hotel? Berani sombong di depanku? Emang cari mati? Bibi, hadiah yang begitu besar. Bungkusnya saja bagus sekali. Bisa jadi lebih mahal daripada mahkota yang dulu. Kali ini kita untung besar. Bodoh tapi tajir? Tidak apa. Kalau kita kerja sama, apa yang tidak bisa didapat? Kado ini mungkin juga pemberian Alia minta maaf. Cepat buka lihat. Ini kita... Sudah aku bilang wanita Alia itu, aku sampai ketakutan kan. Kemarin baru bertengkar. Hari ini sudah tunduk. Bibi cepat buka. Kalau tidak puas, kita minta lagi padanya. Aduh, jadi malu. Alia. Seberapa pintarmu pun percuma. Uang jerih payahmu akhirnya jatuh ke tanganku. Ini tidak baik, kan? Alia brengsek! Ada apa? Tidak suka? Ya ampun, Alia benar-benar keterlaluan. Sengaja pakai kue mecha untuk menjuluki Bibi sebagai si manis yang licik. Kak Rangga, Kak Alia cuma lagi kesal. Jangan kau tanggapin. Aku mau terima hinaan sedikit tak mengapa. Lagi pula aku sudah terbiasa. Jangan karena aku, kau jadi ribut sama kakakmu. Dasar brengsek, sengaja bikin jijik. Shania, tenang. Aku sekarang hubungi dia. Suruh siapin ulang. Hadiah untuk minta maaf padamu. Penghinaan ini tak akan kubiarkan kau telan begitu saja. Ibu angkat jangan sedih. Lihat ku hancurkan kue ini, lalu kirim balik padanya.
biar dia lihat jelas. Siapa sih cewek licik aslinya? Berhenti. Kue ini adalah persiapan Tuan Hartono untuk putrinya. Dipersiapkan sendiri. Jika kalian rusakkan kue ini, bersiaplah mati. Dia terus sebut Tuan Hartono, Tuan Hartono. Jangan-jangan dia tokoh besar ya. Mending kita mundur saja. Mundur apa? Dasar Tuan Hartono omong kosong. Di sini cuma ada Tuan Besar Saputra, aku sendiri. Ibu angkat, jangan takut. Ada aku di sini. Di kota Aruna tak ada yang berani ganggu ibu. Kalian benar-benar berani. Selesai, kalian tamat. Tuan Hartono tak akan lepaskan kalian. Alia aja, tak kami hiraukan. Apalagi lu menggonggong di sini. Percaya nggak Tuan Hartono datang? Ikut gua pukul. Halo, Alia. Gawat nih, gue lapor ke Tuan Hartono dulu. Gawat Tuan Hartono, ada yang mau hancurin tempat kita. Persiapan Tuan buat nonanya sudah dirusak semua. Apa? Gawat, Direktur Mahendra. Pak Saputra dan Tuan Muda buat kerusuhan di Aula Samudra Langit, pukul orangnya Tuan Hartono, terus persiapan Tuan Hartono, kue kadonya, dihancurkan semua. Oh? Tuan Hartono memang orangnya keras, cara dia bangun usaha juga kejam. Pak Saputra dan putranya memang cari masalah. Kalau sampai kena sama Tuan Hartono, bisa mati atau kena habis-habisan. Mereka sendiri yang cari masalah. Ya tanggung sendiri akibatnya. Lagi pula aku sudah putus hubungan dengan mereka. Jadi apapun yang terjadi, apa urusannya denganku? Halo? Nyaut apa sih? Alia. Berani banget kau ya. Sekarang sampai pakai kue. Buat bikin mual gitu. Masih mau apa enggak? Aku dan anakku mau maafin kamu lagi. Pokoknya caramu apapun. Sekarang, datangin hadiah yang lebih bagus. Sertifikat residensi cendana juga bawa. Shania suka gaya klasik. Cuma residensi ini yang cocok buat dia. Alia. Beraninya matiin telepon aku. Rangga, gimana kata Kak Alia sekarang? Karena aku masih marah padamu. Masih membuatmu kesal? Beraninya. Begitulah bocah perempuan Alia. Sok keras kepala tapi temperamental juga. Tapi asal ku bilang dia ke timur, dia pasti tak berani ke barat. Kalian percaya atau enggak? Maksimal setengah jam lagi, dia pasti datang ke sini. Oh, begitu ya? Tenang saja, Ibu. Si perempuan Alia itu, Wisi tahu banget karakternya. Dia sayang banget sama aku sama papaku. Pasti akan datang minta maaf. Sebenarnya bukan buat mengharapkan dia minta maaf. Cuma mungkin ada kesalahpahaman. Di sini, karena Kak Rangga selalu bantu aku. Kakak Alia salah paham dan cemburu, wajar saja. Cuma sayang banget Kak Rangga udah berbaik hati. Kita kenal lama juga, walau akhirnya tidak jadi satu, tapi perasaan tetap ada. Wajar aku lebih perhatian sama kamu. Aku paham, Kak Rangga. Sama Bima, kalau bukan kalian berdua, aku nggak tahu mesti apa. Jangan sungkan, Ibu. Ibu di hati aku. Seperti ibu kandung sendiri. Asal Ibu tidak sungkan. Tuh jangan baca itu beri halat hogi. Anak yang baik. Kalian yang sobek ruangan kami, jadi penghancur acara kami, masih babak kuli kawan kami? Teman-teman, serbu. Tunggu. Kalian siapa? Berani rusuh di pesta milikku? Enggak tahu aku siapa? Aula punya siapa ini? Tentu saja, aula milikku. Bukan aula milikku. Memangnya aula milikmu? Lihat dulu kondisi kalian. Yang melarat begini. Pantas masuk. Tempat semewah ini? Betul. Pergi sana. Percaya tidak? Dengan satu kata dariku, kalian akan bisa hidup di Aruna. Dasar tak tahu diri. Aula ini digunakan grup Mahendra untuk acara kami. Semua dekorasi di sini adalah kami yang rancang dan tata sendiri. Tapi kalian malah pecahkan hadiah yang disiapkan Tuan Hartono dengan hati-hati untuk putrinya dan tak menghormatinya. Hari ini, tak seorang pun dari kalian bisa kabur. Wah, aktingnya bagus juga. Sebelum mau nipu orang, setidaknya bereskan dulu. Penampilanmu, pakaian sepatumu, tak mirip orang kaya yang bisa datang ke tempat semewah ini. Ini aula jamuan Samudra Langit, milik grup Mahendra. Berani? Iya. Semua desain di sini untuk penyambutan ibu angkatku. Acara jamuan untuknya. Apa urusannya dengan kalian? Kau yakin? Memang kenapa? Tahu apa ini? Intan Afrika asli. Kami buangnya seperti buang kelereng. Sedangkan kalian, sekumpulan orang seperti kalian, seumur hidup beli satu pun tak mampu. Jangan kira karena kalian banyak orang, kau bisa berbuat apa-apa padaku. Ini bukan tempat orang sampah sepertimu. Untuk berulah. Jangan buat malu sendiri. Siapa yang buat malu? Sudah jelas kalian tidak sadar diri. Pak Rangga, Ayahku, aku lawan kau sampai mati. Bima, kau tidak apa-apa.
Kelihatannya aku terlalu lama berbenah diri. Sampai orang macam apapun berani menantang keluarga Hartono di utara kota ini. Hartono, Tuan Hartono, utara kota. Apakah kau dulu penguasa kota Aruna? Sekarang sudah pensiun dan hidup tenang? Raja bawah tanah, Tuan Hartono? Kabar anginnya, Tuan Hartono kalau sudah marah pasti ada yang terluka. Semua musuhnya mati tak wajar. Kita kali ini bakal celaka ya. Takut apa? Memangnya Tuan Hartono hebat apa? Kami ini masih keluarga grup Mahendra. Keluarga Hartono di hadapan keluarga kami. Nggak ada apa-apanya. Coba berani pukul kami lagi. Betul. Aku ini suaminya Alia Mahendra. Aku perintah ke timur, dia nggak berani ke barat. Kau berani mukul aku? Alia Mahendra pasti bakal lawanmu sampai titik darah penghabisan. Kau suaminya Alia Mahendra? Sekarang baru takut? Kalau tahu apa yang baik, cepatlah. Pergilah bawa orangmu. Aku sudah lama berkecimpung di jalur ini. Belum pernah menjumpai orang seperti kalian, yang tak tahu malu mengaku sebagai suami orang. Baiklah, aku kasih waktu 1 menit. Kalau bisa memanggil Alia Mahendra ke sini, perkaranya kita lupakan. Itu katamu sendiri. Sekarang aku akan hubungi dia. Jangan serang duluan ya. 1 menit hampir habis waktunya. Belum juga tersambung, kau tinggal 5 detik lagi. Cepat jawab. Perempuan tua ini pergi mati di mana sih? 5, 4, 3, 2, 1. Hentikan! Lihat kan? Sudah ku bilang dia pasti datang. Dia selalu nuruti papaku, datang merengek-rengek. Kak Rangga memang jitu caranya. Selama Alia Mahendra ada di sini, mereka nggak bakal berbuat apa-apa pada kita. Tentu saja. Kalau aku sampai nggak bisa kendalikan perempuan seperti dia, hidupku percuma dong. Alia. Akhirnya datang juga. Aku dan anakmu dipukuli. Tahu tidak? Iya. Dia melukai aku dan ayahku. Bahkan di jamuan penyambutan ibu angkat buat ributan. To celebrate finally ditching my past. Lihat situasi ini. Jangan-jangan nanti benar-benar berkelahi. Enggak. Tentu saja. Aku dan anaknya terzalimi begini. Dia pasti akan membela kami. Kalau tidak kami, gimana bisa tetap hidup di kota Aruna? Betul. Wanita Alia ini, meski taruhan nyawa pun takkan biarkan aku dan ayahku menderita sedikit pun. Nanti kalau mereka berkelahi, kamu dan Nyinying sembunyi saja. Di belakang kami, pasti aman. Terima kasih Kak Rangga. Dan Bima juga. Kalian sungguh baik padaku. Tuan Hartono, lama tidak berjumpa. Nona Mahendra masih secantik dulu. Alia, kau sedang apa? Bukannya kau datang membelaku dan ayahku? Memberi keadilan? Kenapa masih belum bertindak? Tentu saja tidak. Aku dengar ada orang sengaja buat keributan di jamuan ulang tahun Tuan Hartono. Sengaja datang melihat. Tak disangka ternyata kenalan. Kalian bagaimana sih? Tuan Hartono bisa kalian lawan? Bu, kami dipukulinya? Kau hanya khawatirkan itu? Apa kena pukul? Mati atau hidup? Apa urusannya denganku? Ibu, Aku tak punya anak, pengkhianat seperti kamu. Aku tahu. Kamu memang tak suka. Shania, luaran berkompromi. Sebenarnya sengaja cari orang-orang ini untuk buat kekacauan. Alia, kamu pikir dengan cara licik begini, aku akan lebih peduli padamu? Konyol! Cara kamu begini cuma bikin aku yijik. Karena mereka adalah keluarga Nona Alia. Keributan ini tak akan aku lanjutkan. Biarkan sampai di sini. Tak usah, Tuan Hartono. Aku dengan mereka, hubungan sudah putus. Tuan Hartono boleh perlakukan sesukanya. Hubungan sudah putus. Alia, berani sekali kamu. Apa karena aku terlalu memanjakanmu? Berani mengatakan hal begitu? Di depan orang luar? Kamu percaya tidak? Aku sekarang juga cerai denganmu? Bikin kamu menyesal seumur hidup. benar. Bukan cuma ayahku yang cerai sama kamu, aku juga mau putus hubungan denganmu. Nangis pun percuma. Kamu memang tak pantas jadi ibuku. Terserah kalian. Karena Direktur Alia sudah bilang begitu, aku juga tak akan sungkan. Tangkap mereka. Cukup. Alia, sudah cukup? Takut sangka, untuk menarik perhatianku, kau bisa sekejam ini bersekongkol dengan orang luar untuk menganiaya suami dan anakmu sendiri? Kau hanya ingin memaksaku dan Bima pulang, serta tunduk padamu, kan? Kukatakan padamu, mustahil. Meski kau pegang tubuhku, kau takkan dapat hatiku. Tuan Hartono, maaf, beri aku waktu sebentar. Kurasa antara aku dan dia, masih ada beberapa hal yang perlu diperjelas. Silakan. Rangga Saputra. Bukannya tadi kau bilang, mau cerai? Baik, kupenuhi. Kau benar-benar
Mau cerai denganku? Bukan cuma cerai darimu. Dan kau juga. Bukannya kau lebih suka Shania Wijaya jadi ibumu? Bukannya kau malu? Karena aku akan kutantaskan juga untukmu. Mulai hari ini, aku tak ada hubungan lagi dengan kalian berdua. Alia. Cari perhatian begitu. Sudah puas main drama? Sudah tua begitu? Masih cari onar? Kamu tak malu? Aku saja malu. Orang tak menarik banyak tingkah. Benar sekali. Dia jarang kah bikin ulah. Sejak Bibi Shania pulang, masalah besar kecil sudah berkali-kali dia buat. Sungguh, wanita gila tak waras. Memang hanya soal putus hubungan. Siapa takut? Aku tanda tangan sekarang? Jangan sampai kamu menyesal. Jangan sampai kamu menyesal. Bima, kamu jangan terburu-buru begitu. Bagaimana kalau kita pertimbangkan lagi? Tak perlu dipikir lagi. Hari ini dia berani, suruh orang pukul aku, besok bisa saja berbuat lebih parah. Kebetulan aku sudah muak. Mulai sekarang, ibuku hanya satu. Bibi Shania, ayah tanda tangan saja cepat. Wanita macam ini tak pantas untuk ayah. Alia! Kita sudah lama menikah. Aku tahu apa yang kau lakukan sekarang hanya demi merebutku dan Bima kembali. Asalkan sekarang kau merendah dan minta maaf, lalu buatkan Shania jamuan penyambutan yang lebih layak. Aku masih bisa memberimu satu kesempatan lagi. Bibi Alia. Om Rangga selalu menepati janji. Kalau kau tanda tangani, kau akan kehilangan mereka untuk selamanya. Nanti apapun yang kau lakukan, tak akan berguna lagi. Merendah dan minta maaf masih lebih baik daripada nanti kesepian di masa tua dan menyesal seumur hidup. Tak usah kau pusingkan. Direktur kami Ibu Alia sudah mengajukan gugatan cerai. Tanda tangan kalian tak akan mengubah apapun. Bukan kau yang ingin cerai dariku, tapi aku yang ingin bercerai darimu. Orang hina macammu sama sekali tak pantas mendapat cintaku. Kita lihat di pengadilan. Tak usah kau pusingkan. Direktur kami Ibu Alia sudah mengajukan gugatan cerai. Tanda tangan kalian tak akan mempengaruhi. Apapun. Bukan kau yang ingin cerai dariku, tapi aku yang ingin bercerai darimu. Orang hina macammu sama sekali tak pantas mendapat cintaku. Kita lihat di pengadilan. Aula jamuan ini sudah kuserahkan pada Tuan Hartono. Semua dekorasi di sini adalah karya Tuan Hartono, termasuk mahkota dan kue yang kalian rusak. Celaka. Berarti kita benar-benar sudah lawan Tuan Hartono? Kita hancur. Tuan Hartono, semua sudah kusampaikan. Acara kali ini cukup kacau. Lain kali kita bisa makan bersama. Siapa izinkan kau? Serahkan Samudra Langit. Kau izin dariku tidak? Aula jamuan ini sudah kureservasi untuk Shania. Kau pergi, lalu kami bagaimana? Samudra Langit memang milik grup Mahendra. Saya kasih pada siapapun saya mau. Daripada buang waktu, berdebat denganku, lebih baik pikirkan. Ganti rugi Tuan Hartono. Lagi pula, hal ini tidak akan selesai jika kau hanya mengamuk. Makanya tidak. Tuan Hartono, ada urusan di kantor. Saya pamit dulu. Untuk mereka, silakan Tuan tangani. Baik Nona Mahendra, hati-hati di jalan. Saya kirimkan pengantar. Berani rusakkan acara Tuan Hartono, sama saja dengan menghinanya. Masalah hari ini tidak akan kami lewatkan begitu saja. Alia Mahendra. Karena Nona Mahendra sudah pergi, saya tak perlu sungkan. Tuan Hartono, siap-siap serbu. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Tunggu dulu. Jangan gegabah. Tunggu dulu. Kalian masih punya apa yang ingin dikatakan? Dia ibuku. Sifatnya yang seperti itu. Kami paling paham, jangan lihat dia berbalik dan pergi begitu saja. Sebenarnya dia hanya cuma pura-pura nakuti kami. Dia pasti tidak akan meninggalkan kami. Kalau kalian sekarang berani sentuh kami, dia pasti akan langsung melompat kembali, melindungi kami. Nanti kalian sendiri yang kena getahnya. Hah? Aku serius. Benar-benar, aku hitung dari 5, dia pasti akan kembali. Nanti dia akan menangis, memohon kami maafkan dia. Bahkan akan secara sukarela, ganti rugi semua yang rusak di sini, barang-barangnya. Baiklah kalau begitu. Sekarang kamu hitunglah untuk kami lihat. Ibu angkat, jangan takut. Kalau Alia tidak berbalik, aku ganti marga dia. 5, 4, 3, 2, 1. Dia benar-benar pergi begitu saja? Sudah puas menonton pertunjukan? Sekarang kalian juga harus pasrahkan. Tutup pintunya. Semua yang hadir di sini, hari ini, satu pun jangan lewat. Jangan ada satu pun yang bisa kabur. Kerugian 450 miliar rupiah. Harus mereka semua yang ganti rugi. Yang tidak bisa bayar. Semua pukuli sampai babak belur. Siapa yang berani? Yang paling banyak mulut tadi, istimewakan. Siap.
Direktur Mahendra. Sekarang kita mau kemana? Makan, rayakan aku terbebas dari masa lalu, dan sambut hidup baruku. Pak, kenapa tak keluarin duit cepat? Bayar pada Tuan Hartono, biar kami habis-habisan dipukul. Aku cuma punya sedikit uang saja. Mobil, rumah, jam dari Alia. Sudah kuserahkan semua. Aku sekarang tak punya uang sepeser pun. Shania, maaf ya. Uang yang kupinjam tadi, nanti kubalikin. Tak apa, Kak Rangga. Kamu juga demi kami. Kalau tidak, kita semua tak bisa kabur. Jadi sekarang kita mau kemana? Makan dulu. Lalu kita cari tempat tinggal. Pokoknya rumah Mahendra. Takkan kumasuki lagi? Shania, aku salah padamu kali ini. Aku juga tak kira. Alia ini tiba-tiba jadi gila. Kali ini makan di sini dulu sebagai jamuan penyambutan. Maaf merekamu. Apa maksudmu, Kak? Aku tahu kamu juga tak ingin begini. Lagi pula tempat ini sudah sangat mewah. Pak, bukannya uangmu semua pada Tuan Hartono? Aku masih punya beberapa kartu kredit. Kamu masih punya berapa? Habis. Semua dirampas, si He itu. Tak apa. Beberapa kartu kredit mestinya cukup. Paling-paling utang dulu. Sebagai suami, Alia. Mas aku mereka tak kasih muka padaku? Ayo. Bukannya mereka kena dari Tuan Hartono? Kenapa bisa ada di sini? Sepertinya sudah bayar ganti rugi. 180 juta memang besar. Tapi selama ini, yang kuberi pada mereka berdua, ditambah yang mereka ambil dan berikan ke Shania dan Taoying, kiranya setara jumlahnya. Pasti sekarang sudah bokeh. Lah, masih berani makan di sini? Restoran ini mahal juga? Kartunya sudah kuboikotin, tapi statusnya sebagai suamiku masih bisa dipakai. Cepat sebarkan kabar bahwa kami sudah resmi cerai. Siapapun yang berani bantu mereka, tanggung sendiri akibatnya. Tuan Saputra, lama tak berjumpa. Silakan ke sini. Tahukah, tanpa Alia Mahendra, aku tetap orang terhormat. Di seluruh kota Aruna ini, siapa yang tidak hormati aku? Hari ini kita makan minum puas. Biar dia lihat baik-baik. Dialah yang butuh kita, bukan kita butuh dia. Bahkan kalau dia berlutut dan menangis memohon, kita pasti takkan kembali. Para tuan, ini menu kami. Wah, restoran ini mahal sekali ya. Shania. Hari ini sungguh merepotkanmu. Aku yang bayar, pesan semaumu. Jangan hemat-hemat. Baik. Baru dapat kabar, Nona Alia Mahendra sudah cerai dengan Rangga Saputra. Nanti awasi saat mereka pesan. Jangan biarkan catat tagihan atau bayar pakai kartu yang kosong. Jangan biarkan catat tagihan. Yang ini juga, tambahkan satu lagi, sirip hiu Tianju saus truffle putih. Untuk dessert, pesan ini, sarang burung rebus dengan sarang madu liar. Dan satu botol lagi, Romani Conti tahun 99. Tuan Saputra, yang ini semua totalnya sekitar 2 miliar 250 juta rupiah. Apalagi anggur ini 1 miliar 125 juta rupiah. Anda yakin mau pesan? Apa maksudmu? Kamu tahu kami siapa? Diminta pesan ya pesan. Maaf, saya cuma ingatkan sesuai aturan. Takutnya Anda tak lihat harga secara detail. Biar nanti saat bayar, tak lancar. Omong kosong. Masa kami tak bisa bayar? Paman kami ini, orang dari grup Mahendra. Rumah kecil saja sudah banyak. Cukup untuk kalian, orang rendahan seumur hidup. Aku tak mau permasalahkan. Soalnya level konsumsi kami, yang begini, bukan urusan orang rendahan macam kamu. Panggil manajermu ke sini. Suruh dia layani aku. Maaf, manajer Santoso kami hanya melayani klien yang mampu beli. Anda sekalian, mungkin belum cukup. Dasar brengsek lancang. Makanan dan minuman termahal di menumu. Aku pesan semua. Kamu yakin? Tentu. Tapi ada syaratnya. Untuk sikapmu tadi, kamu harus berlutut minta maaf padaku. Tak masalah. Tapi saya juga perlu kasih tahu dulu hidangan dan minuman termahal kami. Harganya bisa sampai 300 juta. Setelah pesanan dihidangkan, tidak bisa dibatalkan atau dikembalikan. Kalau tidak mampu bayar, Jangan banyak omong. Kamu hidangkan saja. Semakin banyak omong, semakin kelihatan cupunya. Tuan Saputra, saatnya bayar. Warung jelek gini, banyak sekali aturannya. Bukannya bayar setelah selesai makan? Sengaja cari masalah ya? Untuk pelanggan tertentu, kami minta bayar dulu. Ya sudah bayar. Aku takkan gentar. Lihat dulu kamu ini, kau ini apa? Walaupun kami miskin, uang kami. Cukup beli nyawamu yang hina. Berani-beraninya meragukan kami. Hari ini akan kubuka matamu. Akan kuperlihatkan apa itu masyarakat kelas atas. Pembayaran gagal. Ini tidak mungkin. Pasti tadi kartunya tidak tepat. Tenang, Kak Rangga. Coba beberapa kali lagi pasti bisa. Apa yang kau tertawakan? Pak, pakai kartuku. Kartu tadi jarang kupakai. Ganti kartu ini pasti bisa. Silakan. Pembayaran gagal. Ini mana mungkin?
Ini kartu dari Alia, yang khusus buatkan aku dan Dima, kartu hitam tanpa batas. Kok gagal? Aku tahu. Pasti ulah Alia. Dia sengaja matikan kartu kalian. Mau kalian pulang nyari dia. Alia! Aku telepon dia sekarang. Sashimi ini 1 porsi. Dan pasta ini juga. Siapkan 1 botol whisky tahun 58. Nanti ku bawa pulang. Kenapa kau matikan kartuku? Minta izinku belum? 1 menit. Telepon bank, nyalakan kartuku. Rangga, kau gila ya? Aku matikan kartuku sendiri, perlu izinmu? Kita sudah cerai. Masih minta duit ke perempuan? Kau tak tahu malu. Jangan main-main. Cerai? Tanpa aku, kau bisa hidup? Dulu kalau bukan, aku yang bawa modal grup Pratama. Kau pikir bisnismu bisa sampai hari ini? Uangmu. Mana yang bukan hasil kerjaku? Sudahlah. Dulu aku tak sadar. Kau sesombong ini. Investasimu itu, bukannya kau jadi benalu tampan buat mereka, dapat komisi receh? Coba kaca diri dulu. Pantas kau? Dulu bilang dia numpang artis. Sekarang menuduhku, ya? Brengsek. Oh ya, katanya orang grup Mahendra, remah kecil saja sudah banyak. Bisa kau makan seumur hidup? Kenapa 300 juta rupiah saja tak sanggup bayar? Tak punya uang sok kaya. Baik, baik sekali. Manajer Santoso. Manajer Santoso. Manajer Santoso. Begini sikap restoran ini, pelayan biasa, terang-terangan hina tamu. Begini kualitas pelayanan restoran ini, Manajer Santoso. Aku pelanggan setia loh. Anak buahmu. Bersikap begitu? Manajer Santoso. Shauli, tak usah jelaskan. Aku sudah tahu semuanya. Perkara ini bukan salahmu. Apa? Manajer Santoso. Apa maksudmu? Kusuruh kau datang untuk kau beri dia pelajaran. Kau malah membelanya. Kau juga tak mau kerja? Kami ada CCTV. Hidangannya kau yang pesan. Semua sudah dihidangkan. Cuma minta bayar saja. Salah dia apa? Sekarang kau berani bicara begitu padaku? Lupa dulu kau merangkak tarik kursi. Antar piring untukku cuma 300 juta. Kau kira aku tak bisa bayar? Serahkan tagihannya. Sekarang ku beri tanda tangan bon. Maaf, toko sementara tak terima tanda tangan bon. Omong kosong. Dulu kami makan di sini, banyak tanda tangan bon. Ternyata kau kaki tangan Nona Mahendra. Tagihan semua atas nama dia. Bukan cuma tanda tangan bon, bahkan gratis pun bisa. Tapi sekarang, maaf, kau bukan siapa-siapa. Kalian hanya punya 2 pilihan, bayar tagihan sekarang, atau ku telepon polisi. Dengan harga makanan ini, cukup untuk menjemput kalian masuk penjara. Bajingan Citra Mahendra itu berani berbuat sekejam ini. Kalau tak berlutut, mohon maaf, aku tak akan memaafkannya. Tenang, Shania, aku masih punya kenalan. Akan ku telepon, minta bantuan mereka. Brengsek, tunggulah. Aku akan sebarkan urusan toko ini ke seluruh kalangan. Tunggulah kebangkrutanmu. Halo, Halim. Bukankah kau selalu ingin mengundangku untuk makan bersama? Kebetulan aku ada waktu. Kamu bayar tagihan ini, aku beri 5 menit untuk kita bicara. Cowok ini sakit jiwa, kalau bukan demi Citra Mahendra, mana mungkin aku menjilatnya. 5 menit, bodoh tak tahu diri. Tuan Saputra, apa kau salah mengerti? Aku bukan datang untuk memuaskan tagihanmu, tapi untuk mengakhiri hubungan ini, perjanjian pemberian sahamku dulu padamu, karena prosesnya belum selesai. Ku batalkan pemberian ini. Kedepannya, kita tak perlu kontak lagi. Kau, satu persatu kalian, sekarang menunjukkan wajah asli kalian, kan? Kau pikir aku mengharapkan sedikit sahammu itu? Kau lupa, dulu kau bagaimana merengek minta saham itu? Aku merengek? Kalau bukan demi dekatkan diri dengan Alia. Kau kira aku mau menjilat sepatumu? Dasar sampah. Hidup dari istri aja tak becus. Kau kira tanpa Alia, kau itu apa? Kau! Aku ada urusan lain. Tak ada waktu buang waktumu. Tidak. Jangan ketemu lagi. Cuma sekumpulan, jilat yang atas injak yang bawah. Baru sementara tak sesuai, langsung berubah muka. Tunggu aku melewati masa ini. Lihat aku kasih balasmu. Tuan Saputra, tagihan ini... Santai. Tak akan lupa bayarmu. Aku tak percaya. Aku kenal banyak orang. Tak ada satupun mau bayar ini. Halo, Liz mana? Siapa itu? Lelaki pemakan nafkah perempuan doang. Halo, aku tahu mau bilang apa. Pinjam uang kan? Tak mungkin. Figur seperti aku, sudi kasihmu kesempatan menjilat, itu kehormatan bagimu. Pikir baik-baik. Kalau sampai kau lewatkan, semua sudah terlambat. Sudahlah, kalau bukan karena Ibu Alia, ngomong sama kau pun aku jijik. Aku paling muak. Si benalu sok jagoan itu. Pakai duitnya, rawatin perempuan lain. Cuma Ibu Alia yang sabar, tahan sampai sekarang. Coba aku, udah kau keluar kau bunuh. Pria beristri, banyak selingkuh di luar. Nggak takut mati kena penyakit? Sih!
Waktumu tinggal 1 jam. 1 jam lagi, kalau bayarnya masih 0, kami harus panggil polisi. Alia! Alia, kau jangan keterlaluan. Kartu kredit kau bekukan cukup. Sekarang kau paksa mereka. Semua temanku putus sama aku. Sana diobati penyakitmu itu. Teman, emang kau punya teman? Kau seharian cuma bisa menggembar-gembor, sok tinggi menyembah. Aneh kalau orang mau temenan sama kau. Apa maksudmu sebenarnya? Kak Alia, kenapa Kak Alia bisa berkata begitu ke Kak Rangga? Kak Rangga punya caranya sendiri. Bergaul dengan teman-teman. Sebagai istri, harusnya kau hargai dia dan pahami dia. Alia, sudahlah jangan berpura-pura. Katakan terus terang, tidak ada hubungan. Jangan ikut campur. Kalau memang berani, buktikan. Kenapa membuntuti aku? Aku membuntutimu? Bukankah begitu? Kau tidak lain khawatir aku. Benar-benar dirugikan Tuan Hartono. Lalu membuntuti kemari, bukan? Betul. Aku memang heran saat itu. Kenapa kau pergi begitu cepat? Ternyata sudah membuntuti kami. Bahkan berani mengikut sampai sini. Hina sekali. Bibi Alia, kau sudah tahu akan begitu. Mengapa berbuat begitu dari awal? Saat itu, kalau langsung di depan Tuan Hartono, kau membungkuk minta maaf, Bima dan Pak Saputra. Tidak akan jadi begini. Membuntuti sepanjang jalan, sembunyi-sembunyi, hati pasti tidak enak ya. Kalau saja kalian berdua pernah bercermin sebelum keluar, dia akan bicara sesombong ini. Ibu Mahendra, ini minuman yang Anda pesan sebelumnya. Kak Rangga, bukankah ini minuman favoritmu? Oh ya, beli hadiah permintaan maaf untukku. Sekarang siapa lagi? Yang bisa kau katakan? Kalau bukan karena masih memikirkan aku, bagaimana mungkin masih membeli minuman kesukaanku? Kokoh saja tetap keras kepala. Alia, ku katakan padamu, ini peluang terakhir. Sekarang kau pergilah, bayar tagihan itu. Aku dan ayah mungkin bisa memaafkanmu dengan setengah hati. Betul. Kalau bukan karena kau hari ini, membuatku dipukuli Tuan Hartono, lalu seenaknya menghentikan kartuku, apakah aku sampai tak bisa membayar tagihan yang 3 juta dolar Amerika Serikat? Alia, ini hutangmu padaku. Sinting. Aku benar-benar ada waktu berlarut-larut dengan kalian. Berikan minumannya padaku. Nanti asisten Wijaya akan datang membayar. Alia, kau tuli? Aku suruh kau pergi bayar tagihan, lalu pulihkan lagi kartuku. Kau tahu tidak, karena kau baru saja seorang pelayan, berani meremehkanku. Kau... Kak Alia, botol ini pecah ya sudah. Lagian memang takkan terpakai. Kau mungkin belum tahu, Kak Rangga, karena pengaruhku, sudah memutuskan berhenti minum lalu minum teh. Yang paling urgent sekarang adalah bayar tagihan. Manajer Santoso? Ini pelayanan hotel Anda? Biar orang gila begini, ribut-ribut di sini, sengaja rusakkan barang tamu? Maaf ya, Nona Alia. Ini sungguh salah kami. Kami akan atasi. Cepat, tangkap mereka ini yang tak punya mata. Alia Mahendra, jangan diberi hati malah minta jantung. Percaya nggak? Aku... Kak Alia, barusan Kak Rangga, cuma lagi emosi. Dia tak sengaja pecahkan botol itu. Kakak, maafkan dia. Iya. Ambil juga 2 cewek ini, tangkap mereka. Kalian ngapain? Jangan sentuh aku. Lepas. Lepasin gue. Aku tak mau ditangkap. Alia Mahendra, kenapa sama gue? Jangan ganggu Shania. Bully Shania itu bukan jagoan. Nona Alia, maaf atas pelayanan kami. Botol whisky ini, anggap ganti rugi. Rangga Saputra, tak semua orang seperti aku selalu mengalah padamu. Kau tak bisa bersikap. Dunia ini akan mengajarimu. Alia Mahendra, dasar pelacur. Berani kamu pukul aku? Kamu tahu siapa aku? Berani bah kamu memukulku? Aku peduli kamu siapa. Sudah cocok kena pukul. Kamu masih bilang itu. Tuan Saputra, yang terhormat. Hah? Kamu cari mati sendiri sudah. Kau kelibat kami. Tagihan makan 300 juta, ditambah minuman. 200 juta yang pecah tadi, total 1,1 miliar. Kurang 1 rupiah pun hari ini. Siap-siap di penjara seumur hidup. Seret mereka ke kantor polisi. Siapa berani? Meski aku sudah tak bersama Alia, aku bukan orang yang bisa kamu injak. Kamu berani sentuh aku. Keluarga Pratama takkan lupakan. Apa? Kamu bilang keluarga Pratama? Benar, keluarga Pratama, elit Kota Bahari. Pernah dengar? Dulu Alia mulai bisnis. Modal awalnya dari keluarga Pratama, berkat aku, sekarang cuma lagi kehabisan. Bukan berarti aku sudah tak berguna. Sebulan lagi, mereka akan kirim orang ke Kota Aruna untuk ziarah makam leluhur. Nanti, utangmu ini bagiku. Mudah saja dilunasi. Manajer Santoso, investasi pertama Nona Mahendra dari keluarga Pratama. Karena dulu Alia sangat menghargai Rangga, wajar saja bila Rangga kenal keluarga itu. Mungkin dia punya koneksi. Bagaimana kalau benar-benar sandaran dia? Baiklah, urusan hari ini, kulewatkan dulu. Tapi jika benar, sebulan lagi, aku akan minta maaf padamu. Namun jika kata-katamu bohong, seluruh hidupmu kau habiskan di penjara. Shania, kau baik-baik saja? Tak kusangka si tua itu punya koneksi ke keluarga Pratama. Kali ini, mungkin kita dapat ikan besar. Kak Rangga, kapan kau bisa connect dengan mereka? Kenapa tak pernah kau beritahu? Mari kita bicara di luar. Iya, bicara di luar.
Tempat sial ini membawa sial. Ayah, kenapa nggak bilang kalau ada koneksi keluarga pertama? Dari tadi, aku sampai dipukuli Tuan Hartono berkali-kali. Kalau dari awal tahu, Kalau ku bilang sebelumnya, kau ini bisa jadi semakin tak terkendali di luar. Hubungan dengan keluarga pertama ini harus dipakai di saat genting untuk hal-hal penting. Mengerti? oh, jadi ayah bisa perkenalkan aku ke... Tuan Saputra, suite hotel yang Anda pesan, masa menginapnya sudah habis. Jika ingin perpanjang menginap, harap segera bayar. Apa? Kartuku ditangguhkan. Kenapa, Kak Rangga? Sial. Masa hotel habis. Itu gara-gara si brengsek Alia. Telah menangguhkan kartuku. Sekarang makan susah, tempat tinggal saja hilang. Aku tak terima. Sekalipun dia sekarang berlutut minta maaf padaku, sudah tak berguna. Aku tak akan memaafkannya mudah-mudahan. Tenang dulu, Kak Rangga. Jaga kesehatan. Jangan sampai merugikan diri. Lalu gimana, Pak Saputra? Hari ini kita tidur di mana? Maukah kita pulang ke rumah Alia? Kita pulang ke rumah dia? Ayah! Ayah sudah linglung, kita tak perlu hotel. Bukankah bisa ke residensi Cendana? Betul. Si perempuan Alia itu mulai dari minta cerai, lalu blokir kartu. Bukan cuma mau paksa ayah pulang ke rumah. Kalau ayah bawa Bima pulang, bukankah itu sama dengan tunduk padanya? Iya! Ibu angkat juga suka residensi Cendana. Langsung saja kita masuk dan tinggal di sana. Buat kesal si Alia, perempuan tua itu. Shania, bagaimana menurutmu? Saya ikut Kak Rangga. Baiklah. Sekarang kita langsung ke sana. JP Mahendra, hotel memberi kabar. Rangga Saputra dan kawan-kawan tak lanjutkan perpanjang menginap. Saya sudah cek. Mereka sepertinya menuju residensi Cendana. Atur saja. Sekarang jual residensinya. Harga murah pun tak apa. Kalau putus, putus tuntas. Baik. Alia, di mana kamu? Saya bawa kerabat jalan-jalan. Sekarang di stasiun. Nunggu kamu. Cepat jemput saya. Aku hampir lupa dia. Kehidupan lalu, dia hanya mau rebut hartaku. Bantu anaknya, bunuh aku bersama. Ini juga harus dihitung. Tunggu saja di sana. Rina, menantu kotamu itu nanti benar-benar akan jemput kita, kan? Tentu saja. Tadi teleponkan kau dengar. Dia sudah menurut kita. Aja sama Rangga kita. Rumah, perabotan di rumahku. Mana yang bukan dia beli? Kujamin, tak sampai 10 menit, dia pasti datang. Lalu malam ini, di kota menginap di mana? Jangan-jangan menantumu cuma buang kita di hotel, lalu ditinggalkan begitu saja? Bagaimana mungkin? Kita kan jarang-jarang main 2 hari. Dia pasti akan menjamu kita dengan baik. Residensi Cendana. Residensi Cendana, kau tahu kan? Peringkat pertama di daftar. Rumah mewah negeri Timur. Juga ada di tangannya. Malam ini kita tinggal di sana. Aku ajak kau berkeliling. Punya menantu kaya. Memang beda ya. Entah kapan anakku Bima bisa dapat keberuntungan begini. Dapat istri kaya. Seumur hidup tak lagi khawatir. Ai, dasar omonganmu. Anak Rangga, bukan lelaki hidung belang. Alia, cuma perempuan. Ngerti apa urus perusahaan? Kalau bukan ada anakku yang cari investor dan ambil keputusan. Dia perempuan, sekaya apapun buat apa? Kalian setuju kan alasanku? Ada benarnya. Berarti Alia Mahendra sampai di titik ini ternyata berkat kerja keras Rangga. Benar sekali. Pada akhirnya, anak saya Rangga memang punya kemampuan. Tunggu lama sekali. Mana anak dan menantumu? Kenapa belum ada yang datang? Jangan-jangan semua itu cuma omongan kosongmu? Mungkin mobil antar khususnya sedang sibuk. Saya telepon dulu untuk mengejarnya. Kenapa tidak diangkat? Bikin kesal sekali. Mobil khusus ini kok mahal sekali? Kayak rampok uang. Alia masih lembur di kantor, katanya tidak bisa datang. Tapi dia sudah kirim mobil khusus untuk menjemput kita. Segera sampai. Bagus sekali. Kalau menantu saya juga punya sikap bakti seperti itu. Lihat pintu gerbangnya, tiangnya, sangat megah. Rina, kalau bukan karena kebaikanmu, seumur hidup saya tidak akan melihat tempat mewah seperti ini. Ah, jangan bilang begitu. Di dalamnya lebih mewah lagi. Berhenti. Ini kediaman pribadi. Dilarang masuk untuk orang lain. Hah! Berani-beraninya kau halangi aku. Menantu perempuanku adalah pemilik properti di sini. Beraninya kau berani menghalangiku? Maaf. Anda tidak terdaftar di pengelola properti. Kalau memang pemilik, tolong tunjukkan bukti kepemilikan. Apa maksudmu? Jangan kuasa kecil dibesar-besarkan. Cuma satpam, berani minta bukti dariku? Kamu tidak mau bekerja di sini lagi ya? Aduh. Rina Pravira, kamu baik-baik saja. Kamu berani-beraninya kau dorong aku? Aku nggak ngapa-ngapain kok. Ini sama sekali bukan urusanku. ألغي هذه الهبة. Nah, ألغي هذه الهبة. Kenapa ibu di sini? rindu sama kamu lah. Aku ajak beberapa tante ini datang lihat kamu.
Nggak nyangka malah dihadang, sama si sombong tak punya mata ini, nggak bisa masuk. Ngeyel kalau ibu kamu ini bukan pemiliknya, nggak boleh masuk. Nggak nyangka di usia tua begini. Ibu kamu masih harus ditunjuk hidung dan dimarahin. Aduh, ngapain lagi aku hidup? Lebih baik aku mati saja. Nenekku juga bisa dihina sama orang macam kamu. Tuan Saputra, tenang dulu. Masalah yang terjadi sudah saya ketahui. Gimana kerjaanmu ini? Cepat minta maaf pada Tuan Saputra. Dan mereka. Maaf Tuan Saputra. Saya nggak tahu kalau ini ibu Tuan. Cuma kata maaf doang selesai. Aku orang grup Mahendra. Cuma perlu saya beri satu kata ke kalian. Diam aja ngapain? Cepat berlutut. Minta maaf ke Tuan Saputra. Aku orang grup Mahendra. Cuma perlu saya beri satu kata ke kalian. Diam aja ngapain? Cepat berlutut. Minta maaf ke Tuan Saputra. Manager, aku... Maaf Pak Saputra, mata saya buta. Maafkanlah Pak, ampunilah saya. Kasus ini pasti salah kami. Mohon Pak Saputra, maafkanlah. Jangan marah lagi. Sikap kalian lumayan baik. Sudahi saja. Rangga benar sukses ya. Lihat kewibawaannya. Itu namanya berwibawa alami. Biasa saja. Ayo Tante, aku bantu masuk. Ini Tante, hati-hati injaknya. Aku tadi terpaksa, jangan salahkan aku. Mereka keluarga Direktur Alia. Musuhi mereka. Kita sengsara. Aku tahu, terima kasih manager. Hidup di dunia, miskin itu dosa. Cuma disalahkan nasib yang buruk yang musuhi mereka. Halo. Apa? Rangga Saputra diusir. Vas-vas pajangan ini, semua barang antik asli. Misalnya yang ini, dari masa Kaisar Qianlong, vas porselen istana. Lalu ini, karya asli Adrian Santoso. Semua ini kudapat dari lelang. Ya ampun, kalau digabung, nilainya luar biasa. Tentu, anakku ini orang sukses. Semua ini paling tidak segini. 7,5 miliar? 675 miliar. Ini semua karya asli. Nanti harganya naik terus. Wah, 625 miliar. Banyak sekali. Kak Rangga, tak kusangka. Kakak juga suka barang antik. Melihat ini, seperti ketemu jiwa sejenis. Lumayan. Aku cuma pikir, mungkin kamu suka. Jadi Kubele, Alia Mahendra si tua itu, malah mau ribut sama aku. Dia cuma pengusaha berbau duit. Ngerti apa soal seni? Sungguh, bahkan kamu pun jauh lebih baik darinya. Apa? Aku harus omongin dia. Kamu habiskan uang sedikit apa salahnya? Kalau bukan karena kamu, dia bisa tinggal. Di rumah sebaik ini, grup Mahendra bisa sebesar ini. Dia masih berani ribut sama kamu? Berani-beraninya. Iya, betul. Dia cuma perempuan macam kamu, setiap hari muncul di depan umum. Sudahlah, tapi malah ikut campur. Urusan pria. Sungguh aturan jadi terbalik. Aku juga punya keponakan seperti itu. Dipukul sekali langsung beres. Orang macam dia harus ditindak tegas, diajarin baik-baik. Kalau enggak, makin menjadi-jadi. Rangga, ini punya istrimu kan? Aku ambil ya. Nanti kamu ingetin Alia Mahendra, jangan sembunyiin uang jajan terus. Jangan diulangi lagi. Simpan, anggap saja oleh-oleh dariku. Seperti yang diperintahkan Nona Mahendra, semua di sini akan kami pindahkan seluruhnya. Siapa yang izinkan kalian masuk? Keluarlah dari sini. Berani kalian sentuh tempat ini. Pemilik di sini adalah Nona Alia. Kami akan pergi setelah barangnya berpindah. Ini semua milik keluarga kami. Hak apa kalian pindahkan barang saya? Bukan dia baru bilang, ini atas perintah Alia? Benar, Alia ini sungguh keterlaluan. Istri harus patuh pada suami. Uangnya, bukankah uangnya Rangga? Lagi pula, kalau bukan karena Rangga, mendukungnya susah payah. Bagaimana dia bisa sukses? Pasti Rangga yang memanjakan. Dia dipanggil direktur terus. Jadi besar kepala. Alia dasar terkutuk. Dia mau apa sebenarnya? Habis-habisin uang Rangga, tapi malah cuma melakukan hal-hal brengsek begini. Kenapa saya dapat menantu seperti dia? Memalukan keluarga. Memalukan sekali. Bibi, jangan sedih. Kak Rangga akan atasi. Aku tak peduli. Kalian dengar dari siapa? Ini rumahku. Kalian sekarang segera keluarlah dari sini. Atau saya panggil satpam. Pas sekali kalian datang, orang-orang ini malah masuk asal dan mau angkut barang. Yang urus ini. Maaf, pemilik Nona Alia sudah beritahu kami. Barang-barang ini harus diangkut. Hah! Tadinya hajarmu belum cukup ya? Perlu aku kasih pelajaran lagi? Aku tahu! Kalian sekongkol. Kamu! Pasti kamu dendam, sengaja ganggu kami. Awas kami, lapor polisi, gedor rumah orang. Pemilik sini, Nona Alia. Masalahmu bisa. Bicarakan sama dia. Kalau perlu, kami bisa bantu telepon polisi. Kamu... Jangan! Semua di sini adalah harta bawaan sebelum nikah Alia. Kalau polisi datang, ini pasti ketahuan. Kalau mereka tahu, malu dong aku. Salah paham? Ini salah paham. Saudara, Alia mana? Dia istriku. Kami baru bertengkar kemarin. Katanya mau pindah barang, sebenarnya lagi sakit hati. Oh ya? Lihat, ini foto pernikahan kami. Dia cuma lagi ngambek. Nanti kurayu di rumah, bakal baikan. Kalau kalian sekarang pindahin barang-barang, nanti dia reda, kalian harus pindahin balik. Bolak-balik repot, kan? Kayaknya dia masuk akal juga. Begini, kembalikan barangnya, upah tetap kubayar. Tidak, gajinya kuberi 2 kali lipat, setuju? Rangga, kebaikanmu keterlaluan. Kalau menurutku, istri macam begini, jangan dimanjakan. Segera cerai saja. Tuan Saputra, bukan kami tidak hormat, tapi ini tugas kami. Perintah Nona Alia jelas. Hari ini tempat harus dikosongkan. Daripada bilang pada kami, lebih baik pulang dan rundingkan dengan Nona Alia. Paling banter, berlutut lalu minta maaf, kan sudah selesai. Kau Rangga kami itu pria, kepala keluarga. Suruh dia minta maaf pada Alia? Tidak mungkin.
Kalau begitu ya tidak bisa. Lagi pula, kerja punya aturan. Prosedur yang wajib harus dijalankan. Betul kan, Tuan Saputra? Apa maksudmu sebenarnya? Bahkan jika barang dipindah, aku tetap pemilik di sini. Percaya tidak satu dariku? Bisa buat kau terusir dari sini? Oh ya? Tapi saya dapat kabar. Rumah ini sudah terjual. Pemilik baru segera akan datang ambil alih. Apa yang kau bicarakan? Ini rumah keluarga kami. Dijual? Bagaimana mungkin saya tak tahu? Kau jangan asal ngomong. Ibuku sekalipun bertengkar dengan ayah, tak mungkin jual residensi Cendana. Kau sengaja balas dendam karena dendam ya? Menurut saya saat ini cuma nakut-nakuti saja. Rumah semahal ini, mana mungkin Alia jual begitu saja? Kau masih bengong apa? Cepat telepon Alia. Tanya dia ada masalah apa. Benar dia jual rumah? Alia. Satpam residensi Cendana bilang, kau jual rumah. Benarkah? Kau gila? Iya, ada masalah? Kemarin, asisten Wijaya urus dokumennya, pemilik baru segera datang. Ada masalah? Mau berlama-lama di situ? Kau keterlaluan. Satu rumah, tanpa tanya saya, langsung kau jual. Di matamu, apa masih ada? Saya sebagai suami. Rumah ini, rumah kita bersama. Berani sekali kau ambil keputusan sendiri. Rumah bersama? Rangga Saputra? Kau lupa ya, residensi Cendana Kubeli lunas sebelum menikah. Tak ada hubungan sedikit pun denganmu. Dan ini peringatan terakhir. Kita sudah bercerai. Jangan telepon aku lagi. Purina, menantumu dari kota itu nanti benar akan jemput kita? Tentu saja. Tadi telepon kan kamu dengar? Dia dibuat patuh oleh Rangga kita. Rumah dan perabotan saya. Mana yang bukan dia beli? Saya jamin. Tak sampai 10 menit, dia pasti datang. Lalu malam ini, kita tinggal di mana di kota? Jangan-jangan menantumu lempar kita ke hotel, lalu tinggalkan? Masa sih? Kita jarang jalan-jalan 2 hari. Dia pasti layani kita baik-baik. Residensi Cendana? Residensi Cendana kan kamu tahu? Peringkat pertama daftar rumah mewah negeri timur. Juga di tangannya. Malam ini kita tinggal di sana. Aku ajak kamu lihat-lihat. Punya menantu kaya. Wah, beda memang. Entah anak saya Bima, kapan dapat rezeki begini? Dapat istri kaya. Hidup tak perlu khawatir. Hah? Kamu ini bicara apa? Rangga saya, bukan lelaki pemakan nafkah. Alia cuma perempuan. Tahu apa urus perusahaan? Kalau bukan karena anak saya, cari investasi dan putuskan keputusan. Dia perempuan. Sekaya apapun percuma. Kalian setuju kan? Masuk akal. Kalau begitu, Alia bisa sampai hari ini, ternyata berkat Rangga Saputra? Betul. Intinya, putra saya memang hebat. Sudah tunggu lama, putra dan menantumu. Mana tak ada yang datang? Jangan-jangan cuma karanganmu? Kendaraan khusus mungkin sedang tidak tersedia. Saya akan telepon. Tuan Hartono, kenapa Bapak di sini? Saya adalah pemilik barunya. Masa saya tak boleh datang? Apa? Anda pemilik barunya? Seharusnya saya curiga. Aula Samudra Langit dulu juga begini. Alia dan Anda berkomplot. Jangan banyak bicara. Minggir sekarang. Jangan menempel di wilayah saya. Percaya atau tidak kami? Ini rumah keluarga kami. Atas apa kalian? Usir kami? Tidak ada keadilan lagi? Hukum tidak berlaku? Rumah keluarga kamu? Rumah ini milik Direktur Mahendra. Di sertifikat hak milik, nama kalian pun tak ada. Kamu malah ikut-ikutan? Pantas bisa membesarkan orang aneh seperti Rangga Saputra. Jangan ikut campur. Urusan bukanmu ini. Aku tak peduli rumah ini. Milik siapa? Pokoknya kami hari ini tak mau pergi. Mau apa kalian? Ibu, cukup jangan bicara. Sepertinya hukuman kemarin masih kurang. Kalau kalian tak mau pergi, kalau begitu biar semua tinggal di sini. Ibu, ayo kita pergi dulu. Jangan melawan Tuan Hartono. Aku tak mau pergi. Itu rumah kami. Kita tak bisa pergi begitu saja. Tak mau pun harus pergi. Kalau terus ribut, kita semua bisa mati di sini. Tunggu dulu. Itu di tanganmu gelang Alia, kan? Itu juga cincinnya. Lihat apa? Kalian juga tak mau pergi? Tidak, Tuan Hartono. Kami segera pergi. Ini pergi sekarang. Awasi mereka. Jangan biarkan kembali bikin rusuh. Baik, Tuan Hartono. Aku tak mau pergi. Lepaskan. Kenapa kita harus takut pada si Tuan Hartono itu? Kita kan banyak orang. Kenapa takut padanya? Kamu diam saja. Kita belum jauh. Kalau Tuan Hartono dengar, kita semua tamat. Itu kan rumah kita. Kamu mau begitu saja melihat rumah itu dijual? Si pelakor itu? Ingat tujuanmu menikahi Alia. Apa? Sudah lupa? Tentu aku ingat. Perkara ini takkan kubiarkan berlalu begitu saja. Aku akan cari dia sekarang. Shania, tolong jaga ibuku dulu. Sebentar saja. Ayah, aku ikut. Baik. Tolong 3 kamar, yang suite. Baik, total 6.000. Mau bayar pakai apa? Bibi, sebelumnya uang ganti rugi dari Tuan Hartono sudah membuat kami rugi. Sekarang harus keluar uang lagi. Jangan-jangan, Shania, sudah selesai belum? Lama sekali ngapain sih? Sebentar lagi, gesek ini. Tenang.
takkan rugi. Uang ini pasti akan kukembalikan berlipat dari Rangga. Aku minta balas berlipat. Nona Mahendra, di sini. Tuan Hartono, masalah di Aula Jamuan Samudra Langit, saya sungguh minta maaf. Saya minum untuk Anda. Sebagai permintaan maaf. Nona Mahendra terlalu baik. Hal kecil itu tak usah dibahas. Lagi pula, Anda jual murah residensi Cendana untukku. Saya masih ingat budi baik itu. Senang Tuan Hartono suka. Residensi Cendana memang properti yang menganggur. Daripada dibiarkan, dirusak orang tak berkepentingan, lebih baik diserahkan yang paham nilainya. Anda memang langsung saja. Ngomong-ngomong, saya dengar beberapa hari lagi, keluarga Pratama dari Kota Bahari akan kembali ke Kota Aruna untuk ziarah makam. Ya, kampung halaman almarhum Pak Pratama di Kota Aruna. Setiap tahun saat ini, mereka mengirim orang untuk ziarah leluhur. Kekuatan keluarga Pratama di Kota Bahari tidak perlu saya jelaskan. Nona Mahendra juga pasti paham. Saya keluarga Hartadi ingin berekspansi ke Kota Bahari, tapi belum menemukan kesempatan yang tepat. Kalau bisa terhubung dengan keluarga Pratama, itu akan sangat bagus. Keluarga Pratama? Maksud Tuan Hartono. Ingin saya jadi perantaranya? Benar. Dulu Nona Mahendra mulai bisnis. Keluarga Pratama kan yang pertama memberi Anda modal. Di Kota Aruna kabarnya, hubungan Anda dengan kepala keluarga Pratama cukup akrab. Kalau Nona Mahendra mau bantu untuk urusan di Kota Aruna nanti, selama bisa pakai kekuatan keluarga Hartadi saya, silakan bilang saja. Saya lama tidak kontak keluarga Pratama. Hanya bisa coba sampaikan ke sana. Berhasil atau tidak, tergantung kemauan mereka. Anda benar-benar baik hati. Dengan kata-kata Anda tadi, saya sudah lega. Saya minum menghormati Anda. Terlalu sopan, Tuan. Alia Mahendra, berhenti. Kali ini kita harus bicara tuntas. Menurutku, tak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Bagaimana bisa tak ada? Kamu tahu, hampir saja. Kami berdua jadi tunawisma. Aku tak peduli. Apartemen di sisi barat kota. Harus kita tempati. Ditambah lagi aku butuh 500 juta. Grup Mahendra segini besarnya. Sedikit uang dan rumah. Bagimu. Sama sekali bukan masalah. Karena muka kamu tebal ya. Tuan, apa kamu lupa? Kita sudah bercerai? Kamu. Buat apa kau kejam sekali? Masih ada ikatan lamaku dan kau. Alia, aku tahu dulu aku juga salah. Tapi sekarang sudah begini. Apa sebenarnya yang kau mau agar kau kasih uang? Pokoknya bilang saja. Apapun aku sanggup. Jangan sampai kau sungguh-sungguh. Lihat kami kelaparan. Sangat ingin uang ya? Bisa saja. Tapi saat kupikirkan, kamu ajarkan Bima tak tahu hitam putih, anggap orang beda dari ibu. Jadi sakit hati, uang ini? Brengsek. Siapa yang menyuruhmu? Shania Wijaya jadi ibu angkat? Siapa yang suruh kau lakui? Shania Wijaya jadi ibu angkat? Sekarang cepat, minta maaf pada ibumu. Ayah, aku... Minta maaf. Tak dengar? Bu, maafkan aku. Sekarang Bima sudah minta maaf. Kunci dan uang? Aku mau kasih, tapi pikirin tahun-tahun ini, kamu terlalu dekat sama Shania. Selalu bela dia di depanku. Ngejek perasaanku. Di hatiku ini, Aku tahu dia masih sayang aku. Dia masih pura-pura. Aku hampir tertipu. Aku sama Shania beneran gak ada. Cuma temenan biasa aja. aku cuma tahu uangku untuk pelihara perempuan lain. Sekarang kamu malah mau minta lagi dariku. Gua mah, gak usah tunjuk sikap. Maksudmu mau dia balikin duit? Mustahil. Itu semua aku kasih rela. Ada hubungannya sama Shania. Oh gitu ya. Kalau uangnya, Lupakan aja. Paling-paling aku nanti gak kontakkan lagi sama dia. Uangnya gak bakal dia pakai. Gini kan puas. Jangan makin menjadi... Gimana bisa lakukan ibu angkat begini, ibu angkat kan ya? Lagi dong. Paling-paling nantinya, kurangi hebohnya. Kita main diam-diam aja. Nanti aku cari cara mindahin aset dari grup Mahendra. Nanti masih takut hidup susah? Pak, kenapa nggak bilang dari tadi? Yang minta maaf udah minta maaf. Yang tunjuk sikap udah tunjukin. Lihat kan uang dan rumah. tidak. Mungkin, Alia. Berani tipu aku. Aku bunuh kamu. iya. Mempermainkanku terima saja. Bagus. Bagus sekali. Alia. Kuberitahukan padamu. Perceraian takkan kupersetujui. Aku pun takkan ke pengadilan. Ingin kita bercerai? Lebih baik aku mati. Sekarang terserah. Mulai hari ini, akan kuberi lagi sepeser pun untuk kalian. Kehidupan kalian. Tak ada hubungan lagi denganku. Ayah, gimana sekarang? Kalau dia tak kasih uang, tempat tinggal saja, tak ada lagi. Apalagi makan dan minum? Mau bagaimana? Dia tak mau kita tenang. Dia pun jangan harap nyaman. Nanti kita lihat. Shania, hotel apa ini? Yang kau pilih? Lihat dekorasinya. Lihat hiasannya. Ngemprang dan kampungan. Jauh dengan Villa Cendana. Iya, Shania. Suite ini kecil. Kami berdesak di ruang tamu. Tempat duduk saja, tak nyaman. Lihat, bisakah atasi lagi? Hotel ini kan ada Presidential Suite. Bagaimana kalau kita pindah ke sana? Sudah dapat bagus. Masih mau presidential suite? Lihat dulu keadaanmu. Pantaskah? Aku tahu tersiksa semua. Tapi aku sudah berusaha. Biaya hotel ini masih kukeluarkan sendiri. Kartu Rangga tak bisa dipakai. Uangku pun tak banyak. Ya, kamu jauh kalah dari Alia. Pasti Rangga yang pulang. Shania, ada apa? Kenapa matamu memerah? Siapa yang menyakitimu? Bukan apa-apa, Rangga. Cuma ibu dan para kerabat tak betah menginap. Kurang terurus. Benar, kurang terurus. Kami kedinginan dan kelaparan di sini. Kamu malah santai. Kalau bukan karenamu,
Rangga bisa bertengkar dengan Alia sampai begini? Rangga, Lihat ini, Mbak. Jangan banyak bicara. Shania sudah cukup susah. Dia bahkan pakai uang sendiri, membayar hotel kita. Kenapa masih salahkan dia? Salahkan dia kenapa? Kalau bukan dia yang selalu nempel padamu, Alia mau menceraikanku, jual rumah, bekukan kartu. Istri saja tak bisa kamu kendalikan. Masih berani menyalahkanku? Aku tak bisa kendalikan. Dulu siapa? Setiap hari membisiki telingaku bahwa Alia cerewet dan tak peduli keluarga. Siapa yang suruh aku sering bergaul dengan Shania? Katanya Shania lembut dan bijaksana. Sekarang ada masalah. Semua salahku. Itu untuk kebaikanmu. Kamu sendiri yang tak punya kemampuan. Lihat hidupmu sekarang. Jadi seperti apa? Kami bahkan tak punya rumah. Kalau tahu bakal begini, seharusnya dulu tidak ikut. Ini bukan hidup enak, tapi sengsara. Apa katamu? Aku tak bilang apa-apa. Aku dengar, kamu memang mata duitan. Pergi saja kalau mau. Bergosip di belakang orang. Memalukan. Nenek lampu? Kamu, kira siapa mau nikmati hidup mewah bareng kalian? Dulu kan kamu yang bilang Rangga, sukses di kota Aruna. Bisa kendalikan istrinya. Bisa bawa kita ikutan enak. Hasilnya, sekarang tempat tinggal pun tak ada. Harus lihat muka orang. Kamu masih berani ngomong? Kalau bukan kalian yang ngocok, mana mungkin Rangga dan Alia bisa bertengkar separah ini? Dulu kalian tiap hari berharap Rangga bisa keruk untung dari keluarga Mahendra. Sekarang untung tak didapat. Langsung berpaling muka. Kami yang ngocok. Masa hubungannya dengan Shania? Yang tak jelas itu kami yang paksa? Salah apa kami mengeluh? Fakta memang begitu. Rangga Saputra hidup dari wanita, sok jago. Akhirnya istrinya sendiri pun tak bisa pertahankan. Bikin kita ikutan sengsara. Omong kosong. Ku beritahu, ku sobek mulutmu. Ayo aja, siapa takut? Sudahlah. Cuma buang waktu aja. Di kota Aruna ini, kita udah nggak bisa betah. Ayo pergi. Balik ke kampung langsung bilang, Rangga Saputra di kota Aruna, hidupnya menyedihkan banget. Istri aja mau cerai sama dia. Ibunya sendiri aja nggak bisa dia hidupi. Emangnya kalian berani? Kalian berani ngomong sembarangan di kampung? Aku tak akan tinggal diam. Kenapa nggak berani? Kami cuma ngomong fakta. Ayo pergi. Sekarang kita packing barang, pulang kampung. Celaka. Kalau sampai ketahuan di kampung, keluarga kita bakal malu setengah mati. Seandainya lu tahu hasilnya begini, dulu nggak seharusnya membiarkan kamu ribut sama Alia. Alia seburuk apapun, paling nggak bisa kasih kita tinggal di rumah mewah dan pakai uang banyak. Nggak kayak sekarang, kerabat aja memandang rendah kita. Bu, jangan nangis. Nangis ngapain? Nggak nangis. Kalau nggak nangis, gimana lagi? Kamu kok nggak buru-buru pergi? Minta maaf sama Alia. Bujuk dia balik. Dengar ya, aku dengar Rawira cuma mau. Dia satu-satunya menantu. Yang lain lupakan. Bu, jangan begitu. Alia dan aku udah ribut parah. Masa aku harus minta-minta ke dia? Nggak mungkin. Betul. Nenek jangan nangis. Menurutku, mereka memang udah seharusnya cerai duluan. Alia tak pantas. Jadi ibuku. Harus bagaimana, Bibi? Mereka dengan Alia sudah putus total. Kalau mereka tak bisa ambil uang lagi dari Alia, uang yang sudah kita keluarkan. Bagaimana nanti? kau benar. Jangan biarkan mereka terus bersih tegang. Rangga, tenangkan dirimu dulu. Kak Alia itu kau tahu, keras di mulut tapi lembut di hati. Dia bilang mau cerai, di hati pasti masih tak bisa lepaskanmu. Coba kau rayu lagi. Mungkin Sudahlah. Biar saja dia ngamuk. Kalau emang cerai sudah. Tanpa dia ganggu. Kita lebih mudah bergaul. Tak ingin lebih lama bersamaku? aku tentu mau. Kalian berdua, sial betul. Sial betul. Rangga Saputra bodoh banget. Gak bisa diajak bicara. Dia udah nggak guna. Kita harus cari cara lain. Cari target baru. Bibi, kau baik-baik saja? Kakimu masih bisa jalan? Sakit sekali. Jangan takut padaku. Aku panggil orang. Pak. Bibiku tak sengaja. Keseleo kakinya. Bisa kau bantu kami? Tentu bisa. Mobilku di sana. Kuantar ke rumah sakit. Sasaran besar. Apa yang kau lakukan? Siapa kau sih? Berani-beraninya mukul gua? Percaya nggak? Gua laporin polisi sekarang. Laporkan saja. Kau pikir Rangga Saputra takut sama lu? Asal lu berani lapor. Percaya nggak besok, gua usir lu dari kota Aruna. Rangga Saputra, yang sok tinggi. Sok hebat itu. Rangga Saputra. Waduh, gua takut banget. Lu pikir lu siapa? Il n'aura plus de soucis. Si sampah yang dicampakkan Direktur Mahendra. Lu masih berani di depan gua. Sok jago ya. Hari ini gua maafin. Lain kali lu harus ikut perintah gua. Kalau nggak, ketemu sekali gua hajar sekali. Shania, Aku mau lihat Direktur Kusuma. Tenangin dia dulu.
Direktur Kusuma memang murah tangan, cuma merengek soal miskin dikit. Langsung dikasih sebanyak ini. Nggak ada jiwa yang paling berharga ini dengan kartu nama ini. Barang-barang bagus akan terus mengalir masuk ke tanganmu. Kalian sembunyikan apa? Ini dari mana? Siapa yang kasih? Ketemu teman, jadi jalan-jalan bareng. Kebetulan dia kasih hadiah. Teman? Tadi pria kemarin itu ya? Demi dia, gue dipukul aja lu acuh. Sekarang malah terima barang darinya. Dulu lu bukan begitu. Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Lagi pula, aku cuman gantikan kamu minta maaf padanya. Lalu tahu orangnya baik. Sekalian kenalan. Perlu dibesar-besarkan? Teman biasa kayak gini, berpelukan mesra, jalan-jalan bareng, lalu dikasih kado. Semahal ini, aku jadi paham. Dulu aku, sekarang dia, dasarnya kamu cuma mau duit, tujuanmu yang sebenarnya selalu cuma duit. Kalau kamu bilang begitu, ya udahlah. Aku capek. Gak usah diantar keluar. Bagus, Shania Wijaya. Aku ingat, duit melulu. Hari ini, terima kasih ya, kamu dari Kota Bahari ke sini. Aku nggak siapin apa-apa, malah repotin kamu nganterin aku pulang. Nggak apa-apa, kita kan teman lama. Bagaimanapun, tetap terima kasih. Aku sampai, dah. Sampai ketemu lagi. Rangga Saputra, kamu datang buat apa lagi? Aku datang, minta maaf padamu, Alia. Aku tahu salah, Shania Wijaya, si manis. Mata duitan itu, aku gak seharusnya demi, dia bertengkar sama kamu, dan bikin kamu sedih. Aku sungguh tahu salah. Maafin aku sekali lagi, ya? Minta maaf pun percuma. Lepasin! Kalau nggak lepas, jangan salahin aku. Oke, asal kamu maafin aku. Aku rela. Hubungan suami istri kita bertahun-tahun. Kok bisa putus begitu saja? Gila! Brengsek, kau berani benar memukulku? Tuan Saputra, memukul wanita, itu tak santun. Kau... Bagus, Alia. Kukira kenapa kau bersikeras cerai, ternyata kau mendekati kepala keluarga Pratama. Berani sekali kau menuduhku selingkuh? Kau sendiri lebih baik di mana? Aku tidak. Kalau iya, kenapa? Tuan Saputra, Alia lebih baik darimu, karena kau butuh menghalalkan segala cara untuk naik, sementara dia hanya perlu menggerakkan jari padaku. Karena kau juga tahu Alia bersamaku, seharusnya kau tanda tangan perjanjian cerai itu. Betul, kalau kau tanda tangan, kita tak perlu ke pengadilan, menghemat waktu semua. Bagus, bagus sekali. Kalian berdua, tunggu saja. Perceraian ini tak akan kuterima. Selama aku tak setuju, kalian tak akan bisa bersama. Bahkan jika aku mati, aku tetap suami Alia yang mati. Barusan aku lancang, aku bilang begitu tanpa berunding denganmu. Kuharap kau tak marah. Aku tahu kau ingin membantuku. Kalau tidak bilang begitu, Rangga pasti akan terus mengganggu tanpa henti. Ingat ini, dulu aku investasi di grup Mahendra. Kau berikan ini padaku. Kau bilang pulpen ini untuk kontrak, sangat mudah. Tentu ingat, waktu itu aku tak punya uang. Hanya mampu beli ini. Tak kusangka masih ada. Semua barang tentangmu masih kusimpan. Bertahun-tahun pernah ini kugunakan. Tanda tangan banyak kontrak. Hari ini kukembalikan padamu. Semoga bisa dipakai untuk tanda tangan perjanjian cerai dan dapat harta terbesar, kebebasan. Besok siang bisa makan siang bersama? Tentu. Ibu Mahendra, keluarga Pratama di Kota Bahari, posisinya sangat khusus. Biasanya tak mudah bekerja sama dengan pihak lain. Aku sudah berusaha sebelumnya. Bertemu pun tak sempat. Apa dia benar akan datang? Dia sudah setuju, pasti datang. Bagus sekali. Apapun hasilnya hari ini, kerjasama ini terwujud atau tidak, keluarga Hartono berhutang, jasa besar. Lain kali ada yang butuh, silakan perintah. Tuan Hartono sungguh sopan. Aku cuma bantu perkenalkan. Berhasil atau tidak, itu tergantung Tuan sendiri. Tapi terlepas dari itu, jasa ini akan kuingat. Oh ya, bagaimana dengan kepala keluarga Pratama? Arga Pratama. Halo kepala keluarga Pratama, sungguh kehormatan. Tapi terlepas dari itu, jasa ini akan kuingat. Oh ya, bagaimana dengan kepala keluarga Pratama? Arga Pratama. Halo kepala keluarga Pratama, sungguh kehormatan.
Senang bertemu Anda. Prestasi kakak di Kota Bahari. Sudah lama ku dengar. Aku memang sudah lama mengagumi kakak. Sering ingin bertemu. Sayangnya tak ada kesempatan. Hari ini bisa bertemu. Berkat Nona Alia Mahendra. Tuan Hartono selalu ingin bertemu denganku. Ada keperluan apa? Begini. Keluarga Hartono ingin berekspansi bisnis ke Kota Bahari. Saya ingin mulai dari sektor hiburan, masuk ke pasar Kota Bahari. Keluarga Pratama memiliki jaringan luas di sana. Kalau bisa bekerja sama dengan keluarga Pratama. Kunjunganku ke Kota Aruna kali ini, utamanya untuk ziarah makam. Lebih baik ditunda dulu. Pak Pratama, Tapi kalau boleh dibilang, kekuatan Tuan Hartono di Kota Aruna juga tak kalah. Kerjasama pasti saling menguntungkan. Benar-benar. Ini kartu nama saya. Untuk kerjasama detail, bisa suruh staf menghubungi asisten saya. Rincian kita bahas nanti. Terima kasih kepada keluarga Pratama. Keluarga Hartono pasti tidak akan mengecewakan Anda. Pak Pratama, Nona Mahendra, saya teringat ada rapat. Jadi izin pamit dulu. Hati-hati di jalan. Nona Mahendra, kupikir kau ajak aku makan. Benar-benar sekadar jamuan pribadi. Ternyata masih untuk urusan kerja. Jadi aku yang terlalu berasumsi. maaf. Aku tak yakin. Apakah kamu setuju bekerja sama dengan keluarga Hartono? Jadi terpaksa pakai cara ini? Kapan aku pernah menolakmu? Maaf. Sudahlah, karena makan malam ini sudah berantakan. Baiknya pikirkan cara menghiburku. Besok, aku traktir kamu untuk minta maaf. Aku agak tamak. Ingin Nona Mahendra menemani sepanjang soreku. Nona Mahendra, bersediakah menemaniku ke konser? Manajer Santoso, lihat, bukankah itu Nona Mahendra? Bukan cuma Nona Mahendra, orang sampingnya itu adalah kepala keluarga Pratama. Dasar Rangga Saputra. Dia tak ada hubungannya dengan keluarga Pratama. Yang berhubungan dengan keluarga Pratama adalah Nona Mahendra. Kita telah ditipunya. Dia bilang keluarga Pratama tempatnya bergantung. Janji sebulan lagi kita diminta-minta maaf ke sana. Dukungan palsu. Dia sudah putus dengan Nona Mahendra. Mana bisa dekat lagi dengan keluarga Pratama? Mari kita sekarang cari dia. Suruh dia bayar utang makan dan minumnya. Kalau tidak, kita laporkan ke polisi. Halo, kamar Anda sudah kadaluarsa. Jika ingin perpanjang menginap, segera bayar di depan. Lewat waktu akan dibersihkan barang-barang kamar. Ditagih lagi? Shania Wijaya, cepat bayar. Mau aku tidur di jalan? Jangan berisik. Biaya kamar beberapa hari ini. Selalu aku yang bayar. Uang ganti rugi yang aku keluarkan dulu. Belum kembali lagi. Mana ada uang lagi? Tak punya uang. Masa bohong? Kamu bergaul dengan Pak Kusuma lama sekali. Kan memang mau nyari sugar daddy? Masa kamu tak punya uang? Aku tak ada hubungan dengan Pak Kusuma. Dia juga tak kasih aku sesen pun. Jangan fitnah sembarangan. Tak ada hubungan? Masa dia kasih kamu kalung? Rangga, lihat. Inilah wanita yang kau pilih tinggalkan Alia. Kau bikin Rangga. Jadi begini, uang hari ini wajib kamu bayar. Tak bayar pun harus bayar. Kalian siapa? Manajer Santoso. Sudah lama kalian tak datang bayar utang. Kupikir kalian sibuk sekali. Sampai lupa padaku. Kau mau apa? Mau apa lagi? Tentu datang nagih utang. Anakmu sebelumnya di tempatku, pesan makanan 300 juta dan minuman 200 juta. Sampai sekarang masih belum bayar. Aku cuma 500 juta kok. Masa aku tak mampu bayar? Mampu bayar. Kalau begitu tunjukkan dong. Dari bulan lalu nunda sampai sekarang. Katanya ada hubungan dengan keluarga Pratama. Sekarang orang Pratama sudah datang. Mana perhatiannya padamu? Aku memang ada hubungan lama dengan Pratama, tapi dia cabang keluarga. Dia sekarang tak ada di Kota Aruna. Kau anggap aku bodoh? Akali pakai tipu daya yang sama 2 kali? Tak segampang itu. Kalau hari ini 500 juta ini tak kebayar. Kalian semua masuk bui. Kau ancam siapa? Walaupun Rangga kini sedang ribut dengan Alia, tapi mereka belum cerai. Kekuatan grup Mahendra, bukannya kau tak tahu? Mana mungkin kurang 500 juta? Ya, aku dan Alia cuma bentrok sementara. Dia tak akan tinggalkan aku. Aku cari dia minta uang sekarang. Kasih waktu 1 hari, tidak setengah hari. Pasti tak kurang seperse. Kuantar padamu. Baiklah. Kami tunggu di sini. Kau cari uangnya. Kalau tak dapat, ibumu dan wanitamu. Silakan lihat akibatnya. Rangga, kamu harus kembali ya. Alia, bukannya kau mau cerai? Aku setuju. Ini surat perjanjian cerainya. Tanda tangan, lalu kita beres. 18 miliar rupiah? Alia, kau melecehkan? Selama bertahun-tahun nikah, keuntungan grup Mahendra, koleksi di rumah, mana bukan harta bersama? Walaupun ku bagi setengah, tak segini jumlahnya. Harta bersama, grup Mahendra aku dirikan sebelum nikah. Koleksi di rumah, juga aku beli sendiri. Tak ada hubungannya denganmu? Justru kamu selama ini pakai uangku menghidupi Shania Wijaya. Uang beli perhiasan untuknya saja. Sudah lebih dari 50 miliar rupiah. Aku tak menuntut ganti rugi. Sudah berbaik-baik sebisanya. Omong kosong. Aku tak pernah bantu grup Mahendra. Dulu kalau bukan aku,
Yang kamu sebut bantuan itu adalah korupsi dana grup Mahendra untuk tutupi pengeluaranmu dan Shania, atau tanda tangan kontrak, minta komisi gelap isi kantong sendiri. Kamu percaya atau tidak? Bukti-bukti ini cukup buat kamu masuk penjara beberapa tahun. Bahkan jika ini benar, 18 miliar rupiah tidak cukup. Setidaknya beri aku 180 miliar. Kalau tidak, aku tak akan tanda tangan. 180 miliar? Kamu pantas? Sekarang tanda tangan perjanjian, ambil 18 miliar lalu pergi, atau aku serahkan bukti ini ke polisi, supaya kamu tak hanya tak dapat uang sepeser pun, tapi juga harus mendekam di penjara. Pilih sendiri. Dasar kejam. Di kehidupan lalu, kamu dan Shania Wijaya, Bima Saputra dorong aku ke neraka, rampas segalanya dariku. Kamu pikir ini sudah selesai? Aku ingin lihat. Apakah kamu cukup bernapas panjang untuk habiskan 18 miliar ini? Manajer Santoso dan kawan-kawan di mana? Mak, Rangga, akhirnya kau pulang. Begitu kau pergi, mereka langsung mendesak kami bayar utang. Bilang kau pasti kabur. Kalau bukan karena makmu ini, menguras uang simpanan hari tua, lunasi bunganya dulu, kau sekarang nggak bakal lihat makmu lagi. Gimana? Dapat uangnya nggak? Utang ini memang tanggunganmu. Kau harus tanggung jawab lunasin semua. Tenang aja, nggak bakal nuduhmu. Gue udah dapat uang. Apa? Beneran dapat? Dari Alia Mahendra? Kalian baikan? Kak Rangga, gue tahu kau pasti becus. Sebelumnya gue juga cuma khawatir, utang nggak kebayar, bakal diusir semua kita. Tadinya nada bicara gue agak keras. Jangan dimasukin ke hati. Uangnya cukup atau enggak? Kalau kurang, gue pikirkan lagi caranya. Susah kan nyari duit dari Pak Kusuma? Sulit kok. Nggak usah repot-repot. Kak Rangga, kok bisa bilang gitu sih? Waktu itu gue juga terpaksa, uang ganti rugi Tuan Hartono, biaya kamar hotel, totalnya udah di atas 2 miliar. Gimana caranya kalau gue nggak lakuin apa-apa ke si Kusuma itu? Masa beneran mau semua orang digusur? Gue tahu. Kau juga buat gue. Hari-hari ini kau udah banyak menderita. Nggak apa-apa. Buat Kak Rangga, gue mau lakukan apa aja. Udah lepaskan. Sekarang kita punya uang. Pas waktunya lurusin Santoso itu. Beresin. Dulu dia memojokkan kita. Hari ini dia harus minta maaf pada kita. Tuan Saputra akhirnya pulang juga. Kupikir harus menunggu polisi datang. Baru ketemu. Pelayan, hitung semua tunggakan saya. Lalu 10 menu termahal. Di daftar menu kalian, masing-masing 1 porsi. Anggur merah terbaik, buka 2 botol. Semua biaya dipotong dari kartu ini. Kamu sok mampu sendiri lagi. Jangan sampai nanti tak bisa bayar. Terpaksa ibu, pakai uang simpanan hari tua untuk nutupin. Kamu urus saja. Rangga kami pasti bisa bayar. Pesanan dan minuman baru kamu ini, kalau ditotal juga 11 miliar 250 juta rupiah. Ditambah tunggakan 11 miliar 250 juta rupiah sebelumnya. Jadi 22 miliar 500 juta rupiah. Yakin? Dibilang urus ya urus saja. Cukup diam saja. Anak saya sudah baikan dengan Alia. Punya uang. Tunggu. Anggurnya nggak usah. Kami juga nggak suka minum. Total 16 miliar 875 juta rupiah. Sekarang bayar dulu. Jangan sampai dia sadar uangku habis. Tuan Saputra, sini silakan. Rangga, ada apa? Tak apa. Oh ya, aku udah cerai sama Alia. Apa? Cerai. Uangnya? Bicara dong. Bikin kesel. Lumayan banyak. Cukup buat kita sisa hidup. Jangan khawatir. Dia memang bohong padaku. Rangga tak punya uang lagi. Alia cuma kasih dia uang ganti rugi cerai. Sekarang hampir habis. Kau persiapkan. Kalau kita udah keringkan Rangga, kita pergi. Oke, kalau Bima gimana? Recehan pun tetap uang. Cari cara lagi untuk ambil lebih banyak darinya. Kakak, galeri lagi pamer lukisan minyak yang kusuka. Kau udah lama nggak ajak aku jalan? Ayo temani aku lihat. Aku lagi sibuk. Suruh Mutia aja. Sibuk apa? Main saham. Main saham sekarang risikonya gede. Banyak yang bangkrut. Mending beli lukisan minyak, naik harganya, untungnya besar. Lukisan minyak? Iya. Saya pernah kuliah di luar negeri dan kenal pelukis bernama Lawrence Hartadi. Karyanya sangat bernilai seni tinggi.
Maintenant, c'est maintenant. Saya punya teman yang juga suka koleksi lukisan. 2 tahun lalu dia menghabiskan 1.125 juta rupiah untuk sebuah lukisan minyak. Sekarang nilainya sudah naik menjadi lebih dari 4.500 juta rupiah. Meningkat lebih dari 4 kali lipat. Hanya sebuah lukisan bisa naik segitu banyak. Tentu saja. Jangan pandang remeh lukisan ini. Kalau ditangani dengan baik, nilainya bisa melonjak hingga puluhan miliar rupiah dengan mudah. Lihat pelukis-pelukis terkenal, mana ada karya mereka yang murah. Dari 50 juta bisa untung 200 juta. Lukisan seperti ini akan terus meningkat nilainya. Kalau dinaikkan lagi pamornya, mencapai lebih dari 300 juta pun. Bukan tidak mungkin, kan? Temanmu yang kenal, Lawrence Hartadi ini, ada kontaknya nggak? Ada urusan di kantor, permisi sebentar. Direktur Mahendra, seperti yang Anda perkirakan, Shania Wijaya benar-benar bertindak. Shania Wijaya membujuk Rangga Saputra membeli lukisan palsu seharga 50 juta rupiah. Transaksi sudah terjadi. Sudah tahu dia nggak bisa simpan uang. Tanpa perlindungan saya, dan otaknya juga nggak pinter, dibohongi itu cuma masalah waktu. Perlu kita intervensi? Nggak perlu. Pantau terus pergerakan Shania Wijaya. Laporkan ke saya kapan saja. Baik, Direktur Mahendra. Anda selalu sibuk saat makan sebentar ini, masih harus urus pekerjaan. Minta maaf padamu. Tak cukup. Waktu hutangmu padaku harus dibayar dengan waktu. Kali ini aku ke kota Aruna untuk ziarah makam. Sekarang sudah selesai. Besok harus kembali ke kota Bahari. Alia, kamu mau ikut aku pulang? Teman lama tak usah formal. Mengajakku main ke kota Bahari. Juga begitu hati-hati? Kau tahu aku bukan... Niat baikmu aku terima. Tapi kota Aruna akar perusahaanku, juga akarku sendiri. Kota Bahari memang makmur, tapi tak cocok untukku. Aku ingin tinggal tenang di kota Aruna. Aku cinta kamu. Kau pura-pura tak mengerti. Aku akan bilang terus terang, Alia, aku cinta kamu. Ikutlah aku ke kota Bahari. Kau tahu, beberapa perkataan sulit kembali seperti semula. Arga, bersikap pura-pura sudah jawabnya. Kenapa masih nekat begitu? Aku hanya tak ingin menyesal nanti. Aku malam ini, pesawat jam 9, aku tunggu di bandara. Direktur Mahendra, kalau keluarga pertama begitu baik, kenapa Anda tak pertimbangkan lagi? Aku terlalu lelah. Perkawinanku dengan Rangga Saputra sudah menghabiskan semua harapanku akan cinta. Sekarang aku hanya ingin kelola grup Mahendra dengan baik, hidup dengan tenang. Cukuplah untukku. Tapi, kalau bisa sekalian bereskan Rangga Saputra dan Shania Wijaya, si manis itu makin bagus. Jam berapa? Sudah jam 9. Kepala keluarga pertama mungkin sudah di pesawat. Bagaimana kabar Shania Wijaya? Dia diam-diam dengan Tao Ying, menjual banyak barang mewah. Sepertinya mau kabur. Artinya waktunya bereskan semua. Sudah 3 hari. Kan dulu bilang, lukisannya terjual dalam seminggu. Nilainya naik 4 kali lipat. Kenapa sekarang pembeli pun tak ada? Iya, ini kan 50 juta. Jangan-jangan ditipu? Santai saja. Sudah ada pembeli, hubungi saya. Sore sampai di kota Aruna. Langsung bayar, langsung serah barang. Benar? Sore bisa transaksi? Pastinya. Masak saya bohong? Saya telepon dia dulu, tanya di mana ketemu. Kamar Anda sudah telat bayar 2 hari. Mohon segera bayar. Kalau tidak, kami minta Anda pindah. Telat bayar? Shania Wijaya belum bayar? Aduh! Barang Tao Ying hilang semua. Ini kenapa? Barang Shania juga hilang. Jangan-jangan... Tidak mungkin. Pasti ada salah paham. Halo, nomornya tidak aktif. 50 juta. Habis. Habis semua. Uangku? Itu satu-satunya harapan yang kutunggu. Bagaimana bisa tertipu ini? Uangku? Tidak! Tak mungkin. Ibu Angkat dan Ying bukan orang semacam itu. Aku harus cari mereka. Boleh pergi? Orunke, harus lunas dulu. Tunai atau kartu? Tak punya uang berani menginap di hotel mewah. Dibunuh pun patut. Hidup ini tak tertahankan. Uang habis, diri dipukuli. Ya Tuhan, kenapa nasibku sial sekali? Shania dasar terkutuk itu. Pasti mati tak wajar. Uangku... Sekarang kita harus bagaimana? Harus bagaimana? Lapor polisi. Shania telah menipu kami. Serga 1.125 juta rupiah. Aku akan bikin dia mendekam di penjara sampai mati. Wah, ramai sekali ini.
Sheila Wijaya, Zidan Mahendra. Akui saja secara jujur. Aku dari awal mendekati. Rangga memang cuma demi uang. Tao Ying juga orang yang kucari untuk jadi keponakan palsu. Kami sudah sepakat menipunya bersama. Dan juga aku yang sengaja menyuruh Tao Ying di depan Rangga. Dan Bima membicarakan keburukan Alia terus-menerus. Mengadu domba dia dengan Alia. Aku bukan mahasiswa luar negeri. Sebelumnya cuman pelakor yang disokong. Lukisan itu palsu. Pembelinya juga kaki tangannya. Awalnya kami ingin langsung kabur setelah uangnya didapat. Tidak mungkin. Ini bohong. Semuanya pasti bohong. Dasar pelacur. Uangnya mana? Uangku yang kau tipu di mana? Masih di tangan Mutia. Dia lihat situasi buruk. Kabur ninggalin aku. Kau penipu. Dan Mutia si Jalang itu, uang keluarga kami hancur karena kalian. Kubunuh kau. Sudah cukup. Nanti di penjara, kalian bisa bahas soal itu. Maksudmu apa? Jangan-jangan kau kira aku akan biarkan kalian bebas begitu saja. Kau gelapkan dana grup Mahendra, ambil komisi gelap, sudah aku laporkan polisi. Kalau menyerah sekarang, mungkin masih dapat keringanan. Saat tanda tangan perjanjian cerai, kau bilang tak akan mempermasalahkan. Aku bilang begitu? Maaf, aku lupa. Kau... Tangkap dia. Ayah! Cepat lari. Kau pelaku bersama dia? Kau kira kau bebas? Tidak, aku anakmu. Jangan perlakukan aku begini. Ingat di penjara, perbaiki diri. Jadi manusia baru. Jalan. Lepaskan anakku. Lepaskan cucuku, dasar Jalang. Kau Direktur Mahendra. Rangga Saputra lolos. Dia kabur. Tak usah buru-buru. Dia akan kembali cari aku. Bukan, Bu. Aku tahu selama ini kau cukup menderita. Maksudmu, istrimu kejam tak kenal ampun, mengkhianati janji dan budi, setelah bercerai darimu, lalu malah menghabisi tanpa sisa? Iya, Citra. Dia memang sangat pencemburu. Dari dulu dia tak suka setiap wanita di dekatku. Sekarang bahkan bisa bertindak padaku. Ingatlah hubungan kita dulu. Atas dasar itu, bisakah kau membantuku? Pertama, jangan panggil aku Citra. Aku Gigi. Kita tak pernah dekat. Iya. Kalau begitu hal ini, Kita sudah lama tak ada hubungan. Kenapa aku harus membantumu? aku berlutut untukmu. Asal kau bisa membantuku, membunuh Alia, suruh aku apa saja akan kulakukan. Apa? Alia. Direktur Mahendra. Nona Citra Pratama ingin janji bertemu Anda untuk makan bersama. Citra Pratama Adalah cabang keluarga Pratama. Bagaimana menurut Anda? Kalau begitu mari temui. Nona Mahendra. Sudah lama menunggu Anda. Nona Pratama. Apa maksudmu ini? Masih tak kelihatan? Alia, kamu selesai. Penderitaan yang kau timpakan padaku dulu, hari ini semua akan kubalaskan padamu. Tangkap dia. Nona Pratama, Anda keliru. Yang harus Anda tangkap adalah Alia, bukan aku. Keliru? Mulai dari awal yang mau kutangkap adalah kamu. Nona Mahendra, senang akhirnya bertemu. Hari ini akhirnya bertemu. Silakan duduk. Nona Citra sengaja ajak saya. Ternyata bukan cuma untuk menangkap Rangga, kan? Betul. Waktu Rangga Saputra minta tolong, dia bilang mau menjebak Anda. Baru aku sadari, begitu jahatnya dia. Jadi aku manfaatkan kesempatan ini untuk menahannya dan juga sekalian ketemu Ibu Mahendra. Selama ini, aku selalu mau minta maaf. Minta maaf? Dulu aku tidak tahu. Kupikir Rangga Saputra masih bujangan. Makanya aku biarin dia nempel. Baru setelahnya tahu, dia ternyata sudah punya istri dan sengaja menyembunyikannya. Coba pikir, rasanya jijik. Makanya aku perlu minta maaf pada Anda. Semua sudah berlalu. Sekarang Rangga Saputra bagiku cuma sampah tak berguna.
tak perlu disimpan di hati. Bangsat, bangsat. Kalian semua bangsat. Kalian komplotan tipu aku. Aku tak akan biarkan kalian. Hari ini aku binasa bersama kalian. Nona Citra. Sudah lama menunggu. Pembunuhan berencana terbukti. Ayo, bawa pergi dia. Hajar dulu buat pelampiasan, lalu serahkan ke polisi. Ditambah hukuman atas kejahatan lain. Seumur hidup, jangan harap keluar penjara. Siap. Ada kotak peti kah? Aku bantu membalut luka. Tak apa. Sudah kuduga dia bakal melawan. Ini bisa dibilang operasi penggeledahan terselubung? Karena Anda baik-baik saja, aku permisi dulu. Kamu bukannya sudah pulang? Aku khawatirkan kamu, jadi kembali. Jadikan aku bridesmaid-nya ya.